Cara hidup yang tidak sia-sia ini Allah menuliskannya dalam Al-Quran. Satu surat khusus diawali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpah, menyatakan bahwa inilah keadaan kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr, demi masa, demi masa, demi waktu. Waktu apa ya Allah? Nih kalian hidup di atas muka bumi ini kan menghadapi waktu nih kalian semuanya. Nah, terhadap waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih tahu, innal insana lafi khusr. Semua manusia hidupnya sia-sia. Semua manusia hidupnya rugi. Semua manusia lelahnya nggak berarti. Semua manusia mereka jadi nggak punya nilai apa-apa, kata Allah. Kebanyakan hidup manusia nih nggak ada artinya, rugi, begitu ya, nggak bermakna, lelah mereka nggak ada artinya apa-apa. Allah kemudian kasih tahu, kecuali kalau kamu bisa nempuh ini, kata Allah, ini jalan bahagia kalian, jalan senang kalian, biar kalian nggak mudah lelah. Apa itu ya Allah? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. 3 hal kalau kalian lakukan menjadikan kalian menjadi bermakna hidupnya, bahagia hidup kalian di dunia sebelum akhirat, hingga kalian mendapatkan seindah-indah kebahagiaan nanti di hari akhirat. Dan teman-teman sekalian, 3 hal ini kalau kau mengerjakannya, kalau kau memilikinya, maka akan membuatmu tidak mudah lelah, karena kamu menjadi lillah. Gimana itu 3 hal tersebut? Yang pertama, illal ladzina amanu. Kedua, wa amilus shalihat. Ketiga, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 3 hal tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang pertama beriman. Beriman. Jangan pernah lupa sama Allah. Jangan pernah lupa sama Allah. Kalau Allah yang menjadi tempat tujuanmu, kalau Allah yang menjadi satu-satunya tujuanmu, kamu tidak akan mudah lelah, teman-teman sekalian. Dan saya mendapati orang-orang yang seperti itu nggak mudah lelah, karena mereka lillah, karena mereka imannya luar biasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya guru namanya Khubabah Nur Abdul Habib Muhammad Al-Haddar. Ini orang yang saya lihat dalam hidupnya paling sedikit waktu tidurnya. Beliau itu, teman-teman sekalian, tidurnya dalam 1 hari 1 malam hanya sekitar 2 jaman aja. Saya banyak mendampingi beliau, terutama ketika beliau datang ke Indonesia berdakwah. Jadi saya cerita ini bukan sebagai dongeng atau katanya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman sekalian. Gitu. Beliau mengajar, beliau berdakwah. Kalau di negerinya, beliau menjamu tamunya. Tadi pagi ada yang sarapan di sini 200 orang. Dan itu beliau turun di dapur masak. Habis selesai masak semuanya buat 200 tamu. Kita sih mau undang 200-an tamu rencananya dari sebulan sebelumnya. Itu pun kagak pakai masak, ngorder catering padahal. Dan kita habis itu istirahatnya seminggu. Masya Allah.
Beliau teman-teman sekalian, habis selesai masak rapi-rapi kemudian ngajar, ngisi majelis. Habis selesai itu beliau kemudian pulang, baca dzikir, baca ini, nemuin tamu. Wah, masya Allah, masya Allah. Ngurusin anak. Anaknya berapa banyak? 10 orang. 10-10-nya. Beliau melahirkan dengan normal, beliau melahirkan, mendidik mereka dengan sebenar-benarnya pendidikan. Beliau susuin, beliau urusin semuanya. Ya Allah, ya Allah, masya Allah. Nggak ada capek-capeknya gitu. Saya ngelihatnya, ya ampun, subhanallah nih orang. Saya membayangkan, tiap saya lihat beliau, teman-teman sekalian, saya membayangkan, ini malaikat rokib nggak selesai-selesai nih nyatetin amal ibadahnya beliau gitu. Dari ini habis selesai ini lagi, habis selesai ini lagi, belum dzikir belum, ya masya Allah, masya Allah. Sementara kita nih kira-kira antara rokib sama atid. Saudara sekalian yang saya muliakan, satu hari menantu beliau cerita, waktu kedatangan beliau sekitar 3 tahunan yang lalu, 4 tahunan yang lalu di Indonesia, ada menantunya bercerita. Dia bilang, ya Allah, perjalanan ini bikin saya tahu siapa Umi, maksudnya siapa ibu mertuanya itu. Dia bilang, saya itu sering dengar orang-orang di negeri kami gitu ya, di Abramot, di Tarim, bilang Babah itu ibadahnya masya Allah gitu kan. Tapi dia bilang saya nggak lihat langsung. Yang sekarang karena perjalanan bersama-sama, makanya kita kalau mau kenal orang, berjalanlah bersama dengan orang tersebut, kamu kenal siapa dia, gitu kan? Itu nggak Bu? Beliau bilang, si menantunya ini bilang, dia bilang ada satu hari, Hubabah hari itu lagi di Kalimantan. Dia bilang hari itu majelis-majelis sampai malam. Habis itu kemudian kami pun pulang. Dia bilang hari itu putri beliau, beliau punya, ada bawa 2 orang putri waktu itu. Putrinya yang satu diundang majelis ke tempat yang lain, yang satunya lagi pulang ke Jakarta. Jadi yang menemani Hubabah Nur ini hanya menantunya ini. Jadilah kami pun kemudian satu kamar bersama-sama, dia bilang. Dan baru kali itu menantu ini ya, baru kali itu kami satu kamar bersama-sama. Menantu sama mertua kan memang jarang satu kamar Ibu ya. Dia bilang saya kemudian satu kamar. Dia bilang saya pun udah jam-jam sekitar jam 10-an gitu. Dia bilang saya gosok gigi, siap-siap mau tidur. Habis selesai, kemudian Hubabah masuk kamar mandi, gosok gigi ini apa, saya pikir mau tidur juga. Beliau kemudian bilang sama saya, habis selesai keluar dari kamar mandi, saya rasanya kayak nggak enak gitu, udah baringan sebelum Hubabah baringan. Jadi saya tungguin, dia bilang gitu kan. Sambil saya kerjain witir 3 rakaat, habis itu kemudian saya tunggu beliau gitu. Terus beliau bilang kayak gini, Muna, namanya Muna. Dia bilang kalau kamu mau tidur, tidur nak. Saya masih mau ngerjain maksudnya yang biasa beliau kerjain gitu ya. Dia bilang saya pertamanya kayak sungkan gitu, tapi karena saya pikir saya juga ngantuk, capek banget hari itu habis majelis gitu ya. Dia bilang saya pun kemudian tidur. Ketika sebelum ketidur itu saya lihat beliau lagi sholat. Dia bilang saya bangun entah jam berapa, saya lihat Hubabah tuh belum ada juga di samping. Saya kemudian lihat gitu, beliau lagi baca Quran. Habis itu saya pun tidur lagi. Dia bilang saya kebangun, kayaknya udah jam-jam 2-an gitu. Dan saya lihat tempat tidur di samping ini masih rapi juga gitu. Saya pikir Umi mana sih, udah rada gelap, beliau udah gelapin gitu. Tapi ternyata beliau nggak ada, adanya lagi sujud. Maksudnya nggak lagi baringan di sofa atau apa, tapi masih lagi mengerjakan sholat, masih dengan mukenanya juga lagi sujud. Dia bilang saya pun kemudian
tidur lagi yang capek banget gitu ya. Habis itu saya dibangunin, yuk Muna kita sholat subuh nak. Dia bilang, dan saya tahu persis karena tempat tidur kami masih rapi, tempat tidur beliau sisinya tuh masih rapi. Dia bilang pagi hari beliau kemudian baca zikir-zikirannya sampai terbit matahari. Habis itu kemudian beliau sholat duha ini apa, habis itu dijemput untuk majelis. Dan beliau datang dengan penuh semangat, habis mandi gitu. Dia bilang saya dapetin beliau itu nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Saya hanya mendapati beliau sempat ketiduran di dalam mobil ketika membawa kami pergi ke majelis itu. Dia bilang itu aja tidur beliau. Dari sekitar 24 jam saya mendapati bersama dengan beliau. Ketiduran di mobil, itu doang yang dianggap sebagai tidurnya. Dan mereka sehat teman-teman saudara sekalian. Dan mereka nggak lelah teman-teman saudara sekalian. Kenapa? Di depan mereka berdirikan tujuan mereka, ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surga sebagai tempat kembalinya. Salah satu dari teman saya yang ikut dalam rombongan tersebut, ada salah satu sahabat saya dari Abu Dhabi. Dia cerita dalam rihlah tersebut. Dia bilang gini, berapa waktu yang lalu, Ustazah Halimah, dia bilang, kami lagi bicara-bicara, ngobrol-ngobrol antara Hubabah Nur, putri-putrinya, sama rombongan yang memang datang dari negeri Arab. Semuanya pada ngeluh gitu. Ya ampun, saya udah capek banget nih. Capek banget bahasa kita ya. Udah lelah sekali gitu. Berapa hari kita kurang tidur, berapa hari kita perjalanan terus. Ada lagi satunya ngadu lagi, iya anak yang saya tinggalin sampai telepon, mama kok nggak pulang-pulang, begini begitu, semuanya gitu. Sampai kemudian habis mereka pada curhat gitu, pada ngomong kayak gitu, mereka capek gini gitu. Ubaba bilang, bener nih yang saya ceritain tadi nih, yang hanya 2 jam aja tidur beliau itu pun juga sudah beliau anggap banyak gitu ya. Beliau bilang seperti ini teman-teman sekalian. Dia bilang, iya nih, saya juga capek. Dengerin teman-teman sekalian, saya juga capek. Karena capek adalah sesuatu hal yang normal untuk dirasakan. Dia bilang saya juga capek. Terus si ini anaknya beliau yang paling kecil tadi telepon katanya gitu. Dia bilang mama nih nggak pulang-pulang, Umi nih nggak pulang-pulang. Kapan dong Umi pulang? Gitu. Dia bilang saya juga pengen pulang, maksudnya pengen cepet ketemu juga sama dia gitu. Saya kangen sama dia, kata Hubaba. Normal sekali teman-teman sekalian. Sebagai manusia berasa rindu, sebagai manusia berasa lelah. Beliau bilang, tapi saya juga kalau di rumah, maksudnya di Tarim, dia bilang saya juga capek. Dan semua orang juga tahu itu. Jamu tamu, sampai tamunya nggak habis-habis teman-teman sekalian. Punya pondok pesantren, mengajar di pondok pesantren tersebut, mengisi kajian-kajian di seluruh kota Tarim dan sekitarnya. Dan bersama dengan itu ibadahnya, zikirnya, Qur'annya nggak pernah selesai-selesai. Anaknya 10, kebayang. Suaminya ulama, kebayang. Kayak apa lelahnya gitu. Beliau bilang, tapi saya juga di mana-mana juga capek. Saya pulang ke rumah pun saya juga capek. Ya udah nggak apa-apa deh. Nih, ini poin nih. Nggak apa-apa deh, saya capek-capek di dunia. Ntar saya mau istirahat kalau udah masuk dalam kuburan. Saya akan istirahat kalau saya sudah masuk dalam kuburan. Kata teman saya yang cerita ini yang dari Abu Dhabi ini, dia bilang, saya sering dengar istilah lelah-lelahlah kamu di dunia, nanti biar di hari akhirat kamu istirahat. Saya sering dengar istilah itu. Tapi ketika itu diucapkan oleh seseorang yang kami tahu beliau telah menjadikan hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berlelah-lelah tanpa ada henti-hentinya, tanpa ada istirahatnya, tanpa ada pikniknya, tanpa ada kayak ya itulah gitu ya. Dia bilang itu menjadi sesuatu yang tampak real. Itu menjadi sesuatu yang bukan kalimat ngawang-ngawang di angkasa, akan tetapi sesuatu yang memang benar-benar menjadi tujuan.
Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, kamu jika memiliki alladzina amanu illalladzina amanu, jika imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, memberdirikan hari kematianmu di depan mata, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat tujuan, teman-teman saudariku sekalian, penatmu menjadi ringan kamu rasa. Lelahmu menjadi mudah untuk menyerah. Lelahnya yang nyerah, bukan kitanya yang nyerah sama lelah, tapi lelahnya yang nyerah. Wah, ini gak bisa digangguin nih, gak bisa digangguin sama lelah. Setannya nyerah, nih kayaknya gak bisa digodain sama capek nih. Dia gak mudah lelah, teman-teman sekalian, karena mereka menjadikan hidupnya lillah. Kamu tidak akan mudah lelah kalau kamu jadikan hidupmu lillah. Jadikan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyari ridhonya Allah. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad alaihissalam, tidaklah seseorang merasa lebih rugi dibandingkan dari waktu-waktu yang terlewat di atas muka bumi ini tanpa mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya bahwa hal yang paling akan kita sesali nanti di hari akhirat adalah kalau kita tidak berlelah-lelah di atas muka bumi ini untuk menjadikan hidup kita buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu buat hidupmu di atas muka bumi ini, apapun yang kita punya buat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nggak akan nyesel nantinya di hari akhirat. Jadi nggak apa-apa, teman-teman sekalian, berlelah-lelahlah biar kita nggak nyesel nanti di akhirat. Nggak apa-apa, harus ada capek-capeknya hidup di dunia, gitu ya, biar nanti di hari akhirat kita nggak dicapekkan dengan hisab, dengan azab, dengan neraka, dengan segala kegaduhan-kegaduhan di hari akhirat nanti. Teman-teman sekalian, yuk kita berbuat di dunia ini agar nanti di dalam kuburan kita sungguh-sungguh dapat beristirahat dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, untuk urusan beriman nih, teman-teman sekalian, seenggaknya kamu mesti punya 3 poin. Apa aja itu? Yang pertama, kalau nggak kepengen lelah nih ya, hidup di dunia ini lelahnya jadi nggak terasa gitu. Urusan beriman ini kamu mesti punya 3 poin. Yang pertama, ingat sama tujuan. Ingat sama tujuan. Tujuan kita adalah mau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, orang loh mau dapat ridhonya suami itu aja penuh perjuangan. Betul nggak? Orang mau dicintai sama siapa misalnya, sama pejabat misalnya gitu ya. Mau dekat sama pejabat itu aja perlu perjuangan. Mau dekat sama orang hebat perlu perjuangan, bukan? Maka teman-teman sekalian, bagaimana pula dengan mau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Apa menurutmu tidak perlu perjuangan? Jika cinta manusia aja itu selalu dijadikan sama orang-orang sebagai hal yang membuat ringan sebuah pengorbanan, maka bagaimana pula dengan cinta Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman pernah nonton film India nggak? Selalunya kalau di film-film India itu cinta itu digambarkan dengan harus berkorban, kan begitu? Ya emang iya teman-teman sekalian. Bagaimana kamu berkorban untuk cintamu terhadap anakmu, ya kan? Bagaimana kamu berkorban untuk cintamu terhadap suamimu, untuk cintamu terhadap orang tuamu. Pasti yang namanya cinta pasti perlu pengorbanan. Itu Allah lagi mau ngajarin teman-teman sekalian. Kalau cinta manusia aja kamu untuk mendapatkannya perlu pengorbanan seperti itu, bagaimana pula dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ngaku cinta, ya berbuatlah, berkorbanlah. Tancapkan cita-cita depan mata. Tancapkan tujuan depan mata. Apa tujuannya? Ridhonya Allah. Asli loh teman-teman sekalian.
Kayak apapun kita bikin dari kelelahan-kelelahan, ibadah-ibadah, jungkir balik misalnya gitu ya, dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kalau nanti di saat ajal menjemput kita, kemudian Allah bisikkan di telinga kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyah, kamu diridhoi, mardiyah, radiyah, kamu ridho kepada Allah, mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Segala lelahmu terbayar sudah. Andai kamu lelah kayak apaan hidupnya, tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menerima kamu, nggak ada lagi rasa lelah tersebut, nggak ada artinya apa-apa, nggak ada artinya apa-apa, teman-teman sekalian. Allah pandai menghargai usaha. Allah tuh, sesuatu hal yang kamu kerjakan, kalau Allah terima, masya Allah, masya Allah. Makanya taruh tujuannya depan mata, sehingga menjadi ringan apapun yang kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Tujuan yang pertama, teman-teman sekalian saya muliakan, paham tujuan. Yang kedua, buat skala prioritas. Kalau kamu beriman, maka buatlah skala prioritas, gitu ya. Nih hidup kita nih nggak ada yang masa percobaan loh. Ada nggak yang hidupnya sekarang nih lagi masa percobaan? Jadi salah-salah nggak apa-apa deh, lagi masa percobaan. Kamu saya kasih 2 kali hidup, gitu ya. Yang sekarang salah-salah nggak apa-apa, nanti habis itu baru benernya ya. Ini nih masih ujian, tapi ujian bayangan, ujian yang benernya ntar. Ada nggak yang hidup kita kayak gitu? Nggak ada, teman-teman sekalian. Hidupmu yang sekarang inilah dia hidupnya. Kalau kamu kehilangan hidup yang ini, kalau kamu kemudian tidak berbuat di hidup yang ini, kamu nggak akan punya apa-apa, teman-teman sekalian. Buatlah skala prioritas. Kalau yang kamu kerjakan di dunia ini hanya untuk dunia, maka dengan apa kamu akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau bawa apa? Saya mau sholat duha biar rezekinya lancar. Saya mau baca Quran biar suami saya sayang. Saya mau tahajud biar anak dapat kerjaan yang bagus, biar anak bisa sekolah yang bagus, biar anak cepat dapat jodoh. Misal gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tujuanmu ngerjain berbagai macam hal enggak lillah. Tujuanmu menghadapi berbagai macam, menjalanin semuanya cuman karena pengen dunia, kepengen dunia, kepengen dunia, kepengen dunia. Ntar di hari akhirat apa yang kamu mau bawa? Ya Allah, saya punya duha. Kata Allah, duha kamu kan cuman kepengen rezekinya aku tambahin. Sudah aku tambahin tuh waktu di dunia. Saya punya tahajud ya Allah. Tahajud kamu kan biar waktu itu tanahnya cepet laku. Kan sudah laku. Saya punya Quran ya Allah. Kamu waktu baca Al-Quran itu kan kepengen disayang sama suami. Sudah aku beri waktu di dunia. Sekarang dengan apa kamu menghadapku? Jadi gak punya apa-apa, teman-teman sekalian. Makanya difahami makna prioritas dalam hidup. Allah dulu. Man wajadallah famalladhi yafqiduh. Katanya seorang ulama, siapa dia mendapati Allah, dia merasa kehilangan dari apa? Orang kalau dapat Allah, dapat segalanya. Wa man lam yajidillah fa ayyu syai'in yajid. Dan orang yang kehilangan Allah, nggak dapat Allah SWT dalam hidupnya, apa yang dia dapat? Nggak dapat apa-apa. Walaupun kamu kaya, walaupun kamu berpendidikan, walaupun kamu cantik, walaupun kamu disayang sama suami,
Walaupun kamu dicinta sama anak-anak, walaupun kamu jadi pejabat, walaupun kamu jadi apa aja, selagi Allah murka padamu, kamu tidak ada artinya apa-apa. Pahami prioritas teman-teman saudara sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala adalah prioritas kita. Kita kalau paham prioritasnya, insya Allah jadi nggak mudah lelah, saudariku sekalian. Hidup kita adalah tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagi-bagiin yang pinter pahamin prioritas. Oh ini penting nih, ini penting. Jangan sampai kita nih, banyak banget di antara kita suka kelelahan karena yang mestinya nggak dipikirin, yang mestinya nggak dikerjain. Betul nggak? Yang mestinya nggak diomongin. Tuh yang bikin kita pada lelah. Yang mestinya nggak dikerjain. Waduh, dikerjain semua ya. Padahal nggak penting-penting amat gitu, nggak perlu amat. Contohnya nih, yang nggak mestinya dikerjain, tonton TV, apalagi gosip, apalagi tuh ya. Ya Allah, membahas urusan artis bercerai sampai segitunya. Padahal dari perceraiannya artis itu dia nggak dapat apa-apa juga. Gono gini nggak dapet, tetangga bukan, kenal enggak, dibahas. Ya Allah, mau-maunya gitu. Masya Allah, capek akhirnya. Karena yang nggak mesti dikerjain kamu kerjain, yang nggak mesti diomongin kamu omongin. Nih ya, sama suami diajakin berantem mulu, diajakin bertengkar mulu suaminya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, mohon maaf, waktu di Donggala sama Palu kena gempa, kena tsunami itu ya, begitu hanya beberapa detik, hanya beberapa menit, kemudian rusak semuanya, hilang, bahkan ada satu kampung hilang ya, itu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebayang nggak? Di antara rumah-rumah itu tuh, yang kemudian temboknya rusak, yang kemudian rumahnya ambruk, yang kemudian dindingnya rubuh dan lain sebagainya. Kira-kira, kebayang ya, kira-kira ada nggak gitu waktu mikirin mau ngecat warna apa, suami sama istri pakai berantem dulu? Ada nggak kira-kira? Ada pasti. Sama kita. Kita tuh mau nentuin warnanya dinding aja lo pakai berantem. Maka warna yang ini jangan dong, itu kan nggak pantas. Masa sih kamar kita warnanya pink? Itu suami kita. Kan jadi ceria gitu bang. Ya Allah, urusan warna aja berantem, mau milih apa aja bertengkar, mau ini aja bertengkar. Masya Allah, kita tahu bahwa ternyata nggak ada artinya apa-apa. Kalau Allah mau hancurin habis, dan kemudian kita datang di hari akhirat bawa apa, teman-teman saudariku sekalian? Maka pahami makna prioritas. Jangan segala-gala yang nggak perlu dikerjain. Jangan segala-gala yang gak perlu diomongin. Jangan segala-gala yang gak perlu dipikirin. Itu membuatmu jadi cepat lelah. Orang urusannya orang sekampung kamu pikirin semua. Lurah bukan. Ya capek bu. Masya Allah. Pahami makna prioritas. Yang harus kamu kerjakan, kamu kerjakan. Nggak ada yang mewakili, misalnya gitu ya. Kan nggak ada yang mewakili nih. Kayak mohon maaf, kayak kita kalau kebelet mau kamar mandi kan nggak bisa diwakilkan. Iya kan? Nah itu pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa diwakilkan harus kita kerjakan. Jadikan prioritas gitu. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ada dulu sepasang suami istri lagi jalan. Terus kemudian udah kawin lama nih, bangsa 10 tahun gitu ya kawin. Lagi jalan-jalan, 10 tahun belum lama ya. Kalau pernikahannya betah 10 tahun belum lama. Tapi kalau pernikahannya nggak betah 10 tahun tuh dah. Ya Allah, luar biasa. Teman-teman sekalian, suatu ketika suami istri ini lagi jalan-jalan di taman. Di sebuah malam ada bintang-bintang cakep gitu.
Lagi jalan gitu kemudian kedengeran suara kuek 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 kuek. Si istri bilang, wah ada ayam. Suaminya bilang, itu bukan ayam sayang, itu bebek. Kata istrinya, ayam kok. Ini istri-istri ini kan suka ngeyel. Kata suaminya, itu bebek sayang. Ayam, itu bebek. Kalau ayam tuh suaranya nggak gitu. Ayam tuh bunyinya petok petok petok. Atau kalau nggak kuruyuk gitu, itu baru ayam. Kalau yang kayak tadi tuh itu namanya bebek. Ayam, kata istrinya. Bebek, ayam, bebek. Habis itu udah diem. Dua-duanya sama-sama diem. Nggak lama kemudian dengeran lagi suaranya. Kuek 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 kuek. Suaminya bilang, tuh kan bebek. Istrinya bilang, itu ayam. Itu tuh bebek. Istrinya bilang, itu tuh ayam. Bebek, ayam. Bebek, B-E-B-E-K. Kata istrinya, ayam, A-Y-A-M. Belajar ngija ya. Dia bilang, itu bebek, itu ayam. Pegel si suami sama istrinya yang ngeyel ini. Sampai dia kayaknya mau gampar gitu istrinya. Di saat dia mau gampar tuh istrinya nangis kemudian. Kan cewek gitu senjata ya. Suaminya ketika ngelihat istrinya nangis, dia mau gampar, dia ingat kenapa dia dulu menikahi perempuan ini. Dia ingat di rumah sana ada anak-anaknya, hasil buah cinta mereka berdua. Teman-teman sekalian, ingat ada begitu banyak hal di belakang. Dan kemudian ingat, emang apa peduliku sama ayam sama bebek? Akhirnya suaminya kemudian turunin tangannya sambil bilang, ya betul sayang, itu adalah ayam. Mari kita jalan. Ada berapa banyak hidup kita di atas muka bumi ini kelamaan ngurusin ayam sama bebek. Coba diingat-ingat teman-teman sekalian. Coba diingat-ingat. Dari perbincangan kita dari pagi sampai malam, itu yang kira-kiranya penting, yang kira-kiranya memang harus diomongin, sama yang gak seharusnya diomongin, banyakan mana coba? Dari sini kita tahu kenapa kita lelah. Kebanyakan ngomongin yang gak perlu diomongin. Kebanyakan ngurusin yang gak perlu diurusin. Kebanyakan mikirin yang gak perlu dipikirin. Teman-teman saudaraku sekalian, berhentilah melakukan itu. Pahami makna prioritas dalam hidupmu, insya Allah kamu tidak akan mudah lelah. Dan prioritasmu yang nomor satu sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah nomor duanya. Yang ketiganya masing-masing dari kita liatin deh. Ada yang sebagai ibu, ada yang sebagai istri, kan begitu ya? Nah itu prioritas kita tuh. Pekerjaan yang gak bisa diwakilkan oleh orang lain, itu yang seharusnya menjadi prioritasmu, kewajibanmu. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, pahami makna prioritas itu. Tancapkan dalam hati mana yang tidak akan kamu tinggalkan dari urusan-urusan kamu sebagai hamba Allah, gitu ya. Masa jadi hambanya Allah umur 40 tahun hataman Quran sekali aja belum pernah. Masa jadi hambanya Allah dalam setahun gak ada hatam sekalipun Al-Qurannya. Masa sebagai hamba Allah SWT sampai umur segini gak pernah tahu nikmatnya tahajud,
nggak pernah bisa istiqomah ngerjain sunnah. Teman-teman saudariku sekalian, hidup yang mana yang akan kemudian kau bawa menuju akhirat nanti? Jika kemudian hidupmu yang sekarang selalu kamu gunakan hanya untuk melakukan yang tidak sebenarnya kamu perlukan. Agar hidupmu tidak lelah, fahami skala prioritas. Mesti cari tahu yang mana yang prioritas dalam hidup kita. Gitu teman-teman sekalian. Nah, buat pahami makna prioritas ini, kamu mesti ngerjain yang ketiganya. Ya, manajemen waktunya tuh mesti diatur teman-teman sekalian. Manajemen waktunya mesti diatur. Gimana sih caranya ngatur manajemen waktu? Nih ya, ada dulu seorang dosen mau ngajarin manajemen waktu sama mahasiswa-mahasiswinya. Dia bawa di kelas itu batu, kerikil, pasir, air. Dia kemudian menuhi satu ember itu, dipenuhin semuanya sama air. Ketika kemudian semua ember itu isinya dipenuhi dengan air, bisa nggak muat pasir? Nggak bisa muat kan? Bisa nggak kerikil dimasukin di situ? Udah penuh, nggak bisa. Tumpah airnya. Bisa nggak masukin apalagi batu? Nggak bisa. Kalau misalnya di ember itu dimasukinnya pasir, habis dimasukin pasir penuh, bisa nggak dimasukin air? Bisa. Tapi bisa nggak dimasukin kerikil? Nggak bisa. Dia bilang, gimana caranya biar semuanya ini bisa muat? Gini dia bilang, yang pertama kali dimasukin mesti batunya yang besar-besar. Batu yang besar tuh masukin dulu ke ember itu. Set. Habis itu kemudian masukin batu yang kecil-kecil. Masuk tuh batu yang kecil-kecil. Selah-selahnya kemudian masukin pasir. Habis itu kemudian masukin air. Semuanya bisa masuk ke situ. Ini waktu kita tuh kayak gitu, teman-teman sekalian. Tuh ember, tuh waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan modal bagi kita. Yang batu-batu itu, teman-teman saudaraku sekalian, kewajibanmu kepada Allah, kewajibanmu sebagai hambanya Allah, kewajibanmu sebagai siapapun dirimu di atas muka bumi ini. Wajib makan, kan begitu ya? Iya kan? Gak bisa diwakilin. Bisa gak diwakilin? Tolong dong kamu makannya banyakan ya, saya belum sarapan soalnya. Gak bisa, teman-teman sekalian. Makanya itu jadi prioritas gitu. Harus sholat, kita hamba Allah kok, kan begitu ya. Jangan sampai gara-gara urusan-urusan yang lain sholat sampai gak keburu. Ini kamu gak paham makna prioritas namanya. Begitu kan ya. Sebagai seorang istri misalnya, ada kewajiban kita terhadap suami yang harus kita laksanakan, gak bisa diwakilin orang lain. Mohon maaf, urusan tempat tidur nggak bisa kita wakilin orang lain, kan gitu ya. Bang, saya lagi capek nih, yang lain aja ya. Ya, nggak kena gitu. Nah, itu prioritas namanya, teman-teman saudaraku sekalian. Masukkan itu sebagai batu-batu besar dalam kehidupan kita, dalam ember waktu kita ini. Masukkan yang nggak bisa diwakilkan sama orang lain sebagai batu-batu besarnya. Habis gitu kemudian masukkan yang batu-batu kerikil-kerikilnya, keperluan kita, kebutuhan kita, meskipun itu adalah sesuatu hal yang gak wajib, tapi sunnah, gitu ya. Perkara-perkara yang sunnah-sunnah. Kita mau sholatnya dengan berjamaah, kan gitu. Kita mau pakai tambahan, ada duha di waktu pagi, ada witir di waktu malam, kan begitu. Nah, itu jadikan sebagai batu-batu kerikil, teman-teman saudaraku sekalian, yang bisa nyelip-nyelip di antara batu-batu yang besar-besar tersebut. Nggak bisa juga kita kerjakan yang sunnah tapi yang fardu ditinggalkan, ya gitu ya. Sepanjang malam tahajud, giliran jam 3:30 malah ngantuk, pagi-pagi bangun subuhnya bablas. Itu kayak orang masukin kerikil, ninggalin batu. Jadi mesti yang ini juga mesti dikerjain gitu. Kemudian sesudah itu baru tuh yang namanya pasir tuh keperluan kita, tapi yang nggak terlalu mendesak. Teman-teman saudaraku sekalian, pasirnya.
masih bisa diwakil-wakilin sama orang lain, biarin dia nyelip-nyelip aja, gitu kan ya. Masak contohnya, kan masih bisa diwakilin orang lain, betul nggak? Kita masih bisa beli makanannya kalau nggak keburu, gitu loh. Akan tapi kalau urusan-urusan yang memang harus dikerjakan nggak boleh gara-gara sibuk masak sampai kemudian nggak duha, itu kan sayang gitu ya. Masukin yang sunnah misalnya dalam sehari harus ada baca Qur'annya, dalam sehari harus ada sedekahnya, dalam sehari harus ada, itu kita bikin skala prioritas. Yang mana yang kamu mau jadikan batu, yang mana yang kamu mau jadikan kerikil, dan yang mana yang kamu jadikan pasir. Teman-teman saudaraku sekalian, kebutuhan belanja misalnya, gitu kan ya. Nah itu tuh kebutuhan yang kamu anggap sebagai pasir-pasirnya, jangan sampai ngabisin semuanya. Baru kemudian yang air, hiburan kita, jadikan airnya aja teman-teman saudaraku sekalian. Dia bakalan nyelip-nyelip kok gitu. Kayak misalnya arisan, kayak misalnya buka media sosial, iya kan ya? Bermedia sosial itu termasuk apaan tuh? Air teman-teman saya sekalian. Dia bakalan nyelip-nyelip. Kamu di kendaraan, di mobil, iseng buka media sosial, kan begitu? Kalau kemudian terus aja di situ, sampai segala yang sunnah nggak dikerjain, sampai segala rumah berantakannya kayak apaan, gitu kan ya? Suami